Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك القهار أحمده سبحانه وتعالى على نعمي تتوالى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المضرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله وأصحابه الأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rangkaian takbir, tahmid, tahlil setidaknya dalam 2 hari ini kita mendengar. Telinga kita masih mampu mendengar dengan jelas kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menanamkan dalam hati kita, memaknai dengan makna Allahu Akbar bahwa tidak ada yang lebih besar, lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan nikmat yang Allah berikan, maka wajar dan pantas kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan berapa banyak nikmat yang terkumpul sehingga menjadikan kita mampu berada pada tempat yang sangat indah bagi kita saat ini, berkumpul dengan bersama melafazkan Allahu Akbar. Di saat mungkin ada orang lain mereka memiliki kesempatan namun tidak memiliki kesehatan, tidak mampu melangkahkan kakinya, tidak mampu mengajak fisiknya, atau di saat yang lain mereka memiliki kesehatan namun belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukurlah kita yang diberikan keduanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 macam nikmat besar yang kadang diabaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kita yang memiliki keduanya diberikan kesempatan oleh Allah. Mata kita masih mampu melihat sebagaimana mestinya, tangan kita masih mampu bergerak, hidung kita masih mampu menarik dan menghembuskan nafas, merupakan bagian dari nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Wajar saja kalau Allah sampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau coba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak akan mampu kita menghitungnya. Mata yang mahal bukan fisiknya, tapi kemampuan dalam melihatnya. Lisan atau mulut
Yang mahal bukan fisiknya, tapi kemampuan berencananya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, meskipun dalam beberapa penafsiran ayat ini dikhususkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mampu kita jadikan sebagai hikmah bagi kita. Ayat yang paling pendek dalam surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an, wa tu'tabaru aqsaru suratin fil Qur'an. Surat ini dianggap surat yang paling pendek dan kita termasuk anak-anak kita menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Memang ayat ini berbicara dengan dua hal yang berbeda. Ayat yang ke-1 dan kedua, sedangkan ayat ketiga Allah turunkan untuk Al-As bin Wa'il yang senantiasa membuli, menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wafatnya putra-putra Rasulullah, Abdullah, Ibrahim, Qasim di waktu kecilnya. Maka disebutlah Muhammad itu bitrun, terputus karena tidak memiliki nasab yang akan melanjutkan laki-laki yang tidak, anak laki-laki yang tidak bisa melanjutkan nasab ayahnya. Maka Allah sampaikan, inna syani'aka huwa al-abtar. Yang menghinamu, merendahkanmu, justru dialah orang-orang yang terputus. Fokus kita pada ayat 1 dan kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Waqtalafa ahlu ta'wil, para mufassir berbeda pendapat tentang makna al-kautsar ila 16 qaulan, sampai kepada 16 makna. Namun kalau kita buka dalam terjemah Departemen Agama, kebanyakan menulisnya adalah nikmat yang banyak. Allah telah berikan kepada kita semua nikmat yang banyak. Salah satunya melalui fisik yang ada dalam diri kita. Belum bagaimana keluarga kita, bagaimana pasangan hidup kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana tempat yang kita tinggali, bagaimana mobil motor yang kita kendarai. Itu semuanya merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah minta dua hal setelahnya. Fasalli li rabbika wanhar. Untuk memberikan rasa syukur kepada Allah, Allah minta yang pertama, fasalli li rabbik, salatlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disampaikan, sebelum Sayyidah Aisyah tidur melihat Rasul masih salat. Setelah bangunnya melihat Rasul pun sudah salat. Ditanyakan, ya Rasulullah, engkau dijamin masuk surga, namun kenapa sebegininya dalam salat? Maka kata beliau, afala an akuna 'abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Salat merupakan bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mampu mengangkat tangan dengan lisan mengucapkan Allahu Akbar. Sedangkan berapa banyak orang yang dimampukan mengangkat sesuatu yang berat sekalipun, namun belum diberikan kesempatan oleh Allah dimampukan mengangkat tangannya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wanhar, dan berkurbanlah. Idul Adha sebagai momentum kita untuk mengulang kembali sebuah pengorbanan besar yang tadi disampaikan, dibacakan oleh imam kita pada rakaat yang kedua. Dalam surah 37 As-Saffat ayat 99 sampai dengan 110 disampaikan bagaimana sebuah pengorbanan yang dimulai melalui mimpi. Bayangkan, Nabi Ibrahim meyakini perintah itu meskipun datang dari mimpi. Sedangkan kita perintahnya jelas, Al-Quran dan hadis, tapi kadang ragu. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adba'u. Wahai anakku, semalam bapak mimpi. Tapi ingat, ru'yatul anbiya wahyu. Memang mimpinya para nabi itu wahyu, tapi tetap bagaimanapun dia mimpi. Inni ara fil manam, aku nampak jelas dalam mimpiku, anni adba'uk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, kira-kira bagaimana pendapatmu? Subhanallah, ternyata keyakinan. Maka kita minta kepada Allah keyakinan yang teguh itu salah satunya karena ini. Ketika ayahnya pun mengatakan bahwa perintah ini datangnya lewat mimpi, tak bergoyah sedikit pun putranya Ismail dan istrinya Nabi Ibrahim yakni Hajar. Bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat yang mengiringi ayat ini, kalaupun betul ini perintah Allah, maka akulah orang yang pertama yang akan menyerahkan anakku kepada Allah, insyaallah. Tapi kadang kita sudah yakin
perintah salat, perintah puasa, perintah zakat. Tapi kadang kita ragu dengan itu semuanya. Bukan berarti para nabi atau orang-orang soleh ini tidak diganggu oleh syaitan, diganggu. Datang iblis kepada Nabi Ibrahim dengan mengucapkan hal-hal yang tentunya menggoyahkan imannya. Datang kepada ibunda Hajar, datang kepada Nabi Ismail, namun ketiganya menolak dan melemparkan batu yang sampai sekarang kita kenal dengan Jumrah al-Ula, Wusta dan Aqabah. Tapi ingat, iblis dan syaitan pun akan datang kepada kita saat hari-hari ini, saat keyakinan kita goyah. Untuk apa kurban? Untuk apa kita mengeluarkan harta segitu besarnya? Kita capek-capek untuk bekerja, untuk membangun rumah, untuk membangun hal-hal yang kita inginkan. Kenapa harus kurban? Kurban sudah cukup beberapa tahun yang lalu. Padahal ayat itu pun Allah sampaikan, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Kami ganti para hadirin. Allah ganti dengan sebuah sembelihan yang besar. Yakin bahwa apa yang kita keluarkan pun nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat yang terindah justru pada kalimat qad saddaqtar ru'ya. Duhai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana keyakinan kita terhadap apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua hal. Kita diwariskan sesuatu yang besar yang harus kita yakini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kadang kita ragu para hadirin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun pada akhirnya para hadirin rahimakumullah, kita berkurban tidak cukup hanya dengan kita melakukan sebuah transaksi saja. Oke, kalau begitu kita kurban tahun ini, silakan beli apa saja. Ternyata tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pun sampaikan kepada kita bagaimana kisah tentang dua putra Nabi Adam. Diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Duhai Muhammad, ceritakan kepada mereka yaitu umatmu tentang dua putra Nabi Adam dengan kisah yang sebenarnya. Apa kisah itu? Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya menghadapkan kurban. Qabil berkurban, Habil berkurban. Tapi apa selanjutnya? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Kurban bukan sekedar kita mengeluarkan harta, membeli kambing, membeli domba, membeli sapi, bukan, tapi tentang bagaimana kecintaan dan keikhlasan kita kepada Allah. Ketika tadi Nabi Ibrahim diuji, sejauh mana kecintaanmu dengan anakmu atau ikhlas dengan perintahku, Nabi Ibrahim tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Ketika ditanya, duhai Hajar, sejauh mana kecintaanmu kepada anakmu yang telah kau kandung 9 bulan, yang telah kau susui 2 tahun, dengan keikhlasan untuk perintah yang aku turunkan pada suamimu, sami'na wa ata'na. Duhai Ismail, kami uji kecintaanmu terhadap duniamu, anak-anak kecil yang penuh dengan keriangan, tapi ikhlaskah engkau menjalankan perintah ayahmu? Begitupun dengan kita. Kurban bukan sekedar membeli apa yang kita mampu beli tanpa menghadirkan kecintaan dan keikhlasan. Qabil dan Habil menjadi sebuah contoh. Ketika keduanya mengorbankan, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Yang kita harus cari tahu kenapa Qabil tidak diterima kurbannya, sehingga bisa menjadi nasihat bagi kita. Ternyata Habil berkurban dengan kurban yang terbaik yang dia mampu lakukan, sedangkan Qabil berkurban seadanya. Dan umumnya kadang kita ini dengan bisikan-bisikan syaitan tadi untuk hal-hal yang ibadah sangat jauh berbeda dengan hal-hal yang sifatnya gaya hidup. Untuk gaya hidup kita ingin yang terbaik. Untuk pernikahan katakanlah kita ingin make up, kita ingin baju yang terbaik.
Tapi kadang untuk kurban atau ibadah kita mencari hal-hal yang sifatnya seadanya saja. Untuk gaya hidup kita, apa yang kita gunakan, kita ingin yang terbaik, yang terbaru. Tapi kadang untuk kurban, untuk ibadah, kita ingin yang biasa-biasa saja. Sebagai contoh mudahnya, kalau untuk menghadiri sesuatu kita tidak ingin telat, tapi bagaimana ketika sholat? Apakah kita masih telat atau kita justru sudah mempersiapkan sebelumnya? Bahkan Idul Adha yang datangnya 1 tahun sekali, meskipun dia sunnah muakkadah, tentu berbeda orang yang sudah menyiapkan dengan betul-betul dengan mereka yang datang seadanya. Ini menjadi nasihat bagi kita bahwa ibadah bukan sekadar seadanya kepada Allah, tapi justru memberikan yang terbaik. Karena kecintaan kita pada sesuatu pasti memberikan yang terbaik, dan juga pasti memberikan dengan penuh ikhlas terhadap sesuatu yang kita cintai. Mudah-mudahan Idul Kurban ini menjadikan kita cinta kepada perintah Allah, sehingga tidak kecintaan itu pada apa yang kita miliki. Wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Wala mablagha ilmina. Mudah-mudahan Idul Kurban mengajarkan kepada kita sebuah keikhlasan kepada Allah karena kecintaan terhadap perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, مخلصين له الدين حنفاء ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena apa yang kita harapkan betul-betul berharap agar Allah mengabulkan setiap doa kita, dan Allah menjadikan setiap peristiwa menjadi peristiwa yang akan memperbaiki kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir لوالدينا ولموتينا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا يا الله بحلالك الحرام وبطاعتك الناصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.